persilahkan kepada kelompok 4 untuk memaparkan makalahnya secara singkat, padat, dan jelas. Selama paling cepat 7 menit ya. Dipersilahkan kepada kelompok 4. Pak. Ini PT-ku. Ini aja aku. Saya deh. Judul Ini nggak mau lagi tidur nah presentasi. Zoom-ku. Oke. Tolong yang lain diaktifkan kameranya ya. Tolong ditampilkan wajahnya. Karena Bagaimana kelompok 4? Ini Mas nih. Dibacakan saja. Dibacakan saja isinya kalau memang tidak bisa ditampilkan poin-poinnya. Oh, baik, Pak. Oke. Di yang paling terakhir, slide terakhir, sebelum terakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami itu komunikasi antar budaya dan lintas agama, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Fitriani Salam, Rismawati, dan Nurrahma. Kesalahan di mana PPT saya tidak terbaca di Zoom, jadi tidak bisa saya kirim di grup. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin membantu melihat referensi dari PPT dan makalah kami bisa buka di grup. Oke, untuk mengefisienkan waktu langsung saja ya. Definisi komunikasi antar budaya dan agama. Menurut Salal Raharjo menjelaskan bahwa komunikasi
antar budaya dimaksud dan berasal dari budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya sering melibatkan perbedaan-perbedaan ras dan etnis. Namun komunikasi antar budayanya juga berlangsung ketika muncul perbedaan yang mencolok tanpa harus disertai perbedaan ras dan etnis. Haris dan Moran mengajukan 10 klarifikasi umum sebagai model sederhana untuk menilai dan menganalisis suatu kebudayaan secara sistematik. Komunikasi dan budaya, pakaian dan penampilan, makanan dan cara makan, konsep dan kesadaran tentang waktu, pemberian imbalan dan pengakuan, hubungan dan nilai-nilai dan norma-norma, konsep kesadaran diri dan jarak ruang, proses mental dan belajar, keyakinan, kepercayaan, dan sikap. Pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalam terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun komunikasi lintas budaya sendiri didefinisikan sebagai komunikasi yang dilakukan oleh dua kebudayaan atau lebih. Komunikasi yang dilakukan sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi antar unsur kebudayaan itu sendiri, seperti komunikasi antar masyarakat. Jika kita gabungkan dari kedua pengertian tentang komunikasi dan kebudayaan, budaya maka akan mendapatkan pengertian sebagai komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya, dan hal ini bisa antar dua kebudayaan terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk kebaikan sebuah kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi sebagai tahap awal dari proses akulturasi, penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan yang baru. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri kedua, yaitu Saudari Rismawati. Rahma. Oke, salah. Saudari Nur Rahma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan kelompok saya. Sejarah komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya atau cross cultural communication bukanlah sebagai barang baru dalam kehidupan manusia. Ia telah ada sejak manusia melakukan kontak atau berinteraksi dengan latar kebudayaan yang berbeda. Namun, studi tentang komunikasi budaya secara sistematis, ilmiah, dan akademis baru dikajikan pada akhir abad 1960-an atau awal 1970-an sebagai bagian tak terpisahkan dari studi di disiplin ilmu komunikasi. Pada intinya, kemunculan studi komunikasi lintas budaya ini didasarkan oleh ketidakmampuan individu untuk saling memahami pergaulan kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1900, studi budaya diperlukan studi antar bangsa, penelitian komunikasi, jurnal komunikasi antar budaya, jurusan dan jurnal psikologi. Karakteristik komunikasi. Ada dua lebih yang terlibat dalam komunikasi. Ada yang sama yang akhirkan komunikasi. Komunikasi keuntungan dan kerugian antara dua budaya. Komunikasi dasar yang berlaku. 6. Nilai budaya
sendiri merupakan persyaratan untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain. Untuk berhubungan dengan orang lain, kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan, dan masalah manusia. Selanjutnya, teori lintas budaya. Berkenaan dengan pembahasan komunikasi antar budaya, Griffin menyadur beberapa teori antara lain. Yang pertama yaitu anxiety atau uncertainty management theory atau teori pengelolaan kecemasan. Teori yang dipublikasikan William fokuskan pada perbedaan budaya pada kelompok dan orang asing. Yang kedua yaitu face and negotiation theory. Teori yang dipublikasikan Stella Tingtomi ini membantu menjelaskan perbedaan dalam merespon konflik. Materi yang terakhir yaitu pengertian komunikasi lintas agama. Komunikasi lintas agama sebenarnya tidak ada ujungnya, mulai digagas masa Rasulullah Muhammad dengan piagam nanya sampai sejumlah pertemuan para tokoh agama di tingkat regional, nasional, sampai tingkat internasional. Sekian. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin pertanyaannya lebih baiknya kita ketik saja supaya lebih efisien. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan, 3 penanya. Baik, kelompok 4 diskusinya dilanjut di grup WhatsApp ya. Bisa didengar Baik, ya? Pak. Ya, karena sesuai dengan kontrak kuliah ya, bahwa Zoom ini kita gunakan untuk presentasi saja, presentasi oleh mahasiswa dan dosen ya. Baik, saya ambil alih forum. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 4 untuk penyajian makalahnya hari ini. Sedikit saya mengevaluasi, memberikan masukan mungkin kepada kelompok 4 agar nantinya mungkin di perkuliahan lain, kalau Anda memaparkan makalah itu jangan terlalu cepat membacanya ya. Saya tidak bisa mungkin teman-teman tidak bisa menangkap kalau cara membacanya itu terlalu cepat seperti yang dilakukan oleh pemateri pertama tadi, terlalu cepat ya, tidak ada spasinya. Itu sekedar masukan kepada kelompok 4 dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kelompok 4 ini bisa dicerna, bisa ditangkap oleh mahasiswa lainnya, apa poin penting yang ingin disampaikan dari isi makalahnya. Sedikit saya menambahkan bahwa kelompok 4 mestinya harus menghubungkan ya, apa pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya, apa pentingnya mempelajari teori-teori komunikasi lintas agama, hubungannya dengan dakwah. Jadi harus dihubungkan ya. Jadi ini satu pertanyaan penting untuk dijawab oleh kelompok 4. Apa perlunya kira-kira para dai atau mubalik mempelajari teori-teori komunikasi antar budaya? Nah itu saya kira pertanyaan yang perlu dijawab, atau mungkin nanti ada mahasiswa yang mempertanyakan hal ini di dalam diskusi ya. Baik, sedikit saya melanjutkan materi untuk memperkuat makalah dari kelompok 4, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara komunikasi antar budaya, tadi sempat keluar. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah komunikasi antar budaya dalam Islam sebenarnya sudah dijelaskan ya jauh-jauh hari. Khususnya di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Nah, jelas ya bahwa di dalam ajaran Islam itu sendiri sebenarnya telah diajarkan tentang bagaimana kemudian kita mengenal atau memahami budaya orang lain. Kemudian saya lanjut bahwa terkait dengan apakah sudah tampil ya? Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Belum saya, Pak. Oke, cukup didengarkan Belum, saja Pak. ya bahwa di dalam mempelajari komunikasi antar budaya, maka kita ambil contoh misalnya di Sulawesi Selatan ya. Di Sulawesi Selatan ini ada beragam etnis, ada beragam suku. Kalau tidak salah dipaparkan oleh Kementerian Pendidikan itu ada 14 bahasa lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Ada juga beragam tradisi, adat istiadat, dan juga terutama ada beragam kepercayaan, ada beragam agama di Sulawesi Selatan, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan para dai, bagaimana kemudian mewujudkan dakwah yang memahami kondisi mad'unya. Kondisi mad'u di sini yang dimaksud itu adalah kemajemukan budaya mad'u yang dihadapinya. Mungkin para dai agak lebih mudah ketika berdakwah di mimbar ya, di dalam masjid. Itu relatif lebih mudah dilakukan karena di suatu mungkin saja para dai ini berdakwah di daerahnya sendiri ya, yang menggunakan bahasa Bugis misalnya. Nah, ini yang menjadi kemudian tantangan oleh para dai kalau berdakwah melalui menggunakan teknologi canggih, misalnya melalui media sosial ya. Tantangannya jauh lebih berat karena mad'u di dalam atau pengguna media sosial ini sangat multi etnik, ada beragam budaya. Bagaimana kemudian para dai berdakwah mampu memiliki pemahaman, kecakapan, komunikasi antar budaya dalam melaksanakan dakwahnya di dalam berbagai ruang dan tempat ya. Nah, itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh para dai saat ini. Apalagi kalau kita berbicara dengan kondisi mad'u yang berbeda. Kemudian saya lanjut. Sebenarnya kalau kita mempelajari komunikasi antar budaya itu ada banyak tujuannya ya. Yang pertama itu adalah mengembangkan kepekaan antar budaya, mampu membangkitkan kesadaran belajar untuk melihat, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dari beragam perbedaan budaya. Kemudian tujuan lainnya juga menumbuhkan sikap antar budaya, meliputi sikap toleran, hormat, ingin tahu, dan empati terhadap budaya lain. Saya kira ada banyak tujuan yang bisa kita pahami dalam hal mempelajari komunikasi antar budaya ya. Saya kira itu saja sedikit tambahan dari saya, dan selanjutnya adik-adik mahasiswa bisa membaca PowerPoint yang akan saya kirim di grup WhatsApp dan bisa menjadi bahan berdiskusi nantinya di grup WhatsApp. Saya harap kelompok 4 untuk mengarahkan teman-teman berdiskusi ya. Semoga diskusi di grup WhatsApp ini bisa lebih hidup, lebih aktif lagi, karena sebelum-sebelumnya mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum terlibat diskusi. Saya harapkan partisipasi mahasiswa untuk berdiskusi, karena ini juga menjadi bagian dari penilaian individu ya. Sejauh mana mahasiswa aktif dalam berdiskusi. Dan di akhir diskusi itu ada catatan yang dibuat oleh kelompok masing-masing, siapa saja mahasiswa yang terlibat diskusi. Satu hal penyampaian lagi kepada mahasiswa sebelum saya tutup dulu. Tampaknya hari ini mahasiswa kurang
mendengarkan arahan dari saya bahwa kuliah kita ini sebenarnya tatap muka ya. Bukan jangan kemudian dibuat suasana kuliah kita ini sangat sepi. Saya seolah-olah ini bicara sendiri di hadapan Zoom. Tidak ada wajah mahasiswa yang saya lihat ini. Hanya beberapa tadi yang aktif. Saya tidak tahu apa alasannya kenapa mahasiswa tidak menampilkan wajahnya. Tapi perlu diingat ya, untuk pertemuan berikut, hari ini saya maklumi, untuk pertemuan berikutnya sebaiknya saya secara tegas menyatakan tidak usah ikut kuliah ya, kalau Anda hanya tidak menampilkan wajah. Tolong hargai saya juga sebagai dosen, sebagaimana saya menghargai Anda. Saya menampilkan wajah saya, memandu kuliah, begitu juga harapannya mahasiswa semestinya melaksanakan aturan ya, kita kuliah tatap muka. Anda duduk di hadapan layar Anda masing-masing, duduk tenang, mengaktifkan kameranya ya. Jadi ini sekedar himbauan, tolong diperhatikan aturan kita. Apakah didengar penyampaian ini ya? Mudah-mudahan didengar. Meskipun sampai saat ini tidak ada saya lihat wajah mahasiswa ini. Jadi sebelum saya menutup perkuliahan kita ini, tolong kepada Ketua Rombel kirim hasil screenshotnya ya. Oh, Isang. Oke, baik, saya lanjut. Sebelum saya menutup Zoom, tolong Ketua Rombel kirim hasil screenshot kehadiran mahasiswa di Zoom ya. Saya kira itu saja penyampaian hari ini, dan saya berharap kepada seluruh mahasiswa untuk menaati peraturan perkuliahan ya, terutama kuliah tatap muka. Harus betul-betul ditampilkan mukanya di layarnya ya, karena ini menjadi aturan yang saya rasa paling penting di antara semua aturan, karena banyak kasus mahasiswa yang hanya mengaktifkan videonya atau tidak mengaktifkan videonya sama sekali, lalu kemudian melakukan aktivitas lain, tidak mendengarkan kelompok pemateri. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf karena saya tidak tahu kenapa keluar masuk. Kita lanjut saja berdiskusi di grup WhatsApp ya. Akhirul kalam dan wal kalim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.